Senin 27 Januari 2025. 2 hari lagi Imlek, Chinese New Year. Aku memutuskan untuk pergi ke Glodok, meski tahu Glodok bakal padat oleh orang-orang yang mau beli perlengkapan Imlek. Apalagi hari ini hari libur nasional. Yang punya kebutuhan mendesak, yang sekedar ingin tahu, dan yang ingin jalan-jalan healing tipis-tipis, tumplek jadi satu. Tapi aku ingin merasakan sensasi Imlek itu. Rame banget. Aku nggak beli apa-apa, cuma berkeliling lihat-lihat aja. Ada 1001 macam souvenir Imlek. Pajangan pintu, patung kucing pemanggil hoki, amplop angpau, lampion kelap-kelip, bunga palsu ataupun asli. Tukang jualan kue kering, kacang, kuaci, permen kiloan pun laris manis. Benar-benar bak kacang goreng. Senggol-senggolan, dempet-dempetan. Tapi aku gak peduli, aku senang-senang aja. Kami pun memutuskan untuk cari tempat duduk. Kaki dan pinggang sudah mulai terasa pegal. Aku dan suami pesan es kopi duren sambil menikmati uyen, semacam gorengan yang terbuat dari talas. Camilan khas Medan, biasa makannya dicocol pakai sambal asam pedas. Tiba-tiba aja aku gelisah, gak tahu kenapa. Padahal di situ santai banget. Tempatnya semi outdoor, cuaca nggak panas, angin bertiup semilir. Banyak keluarga atau orang tua yang kumpul-kumpul ngobrol. Mungkin temu kangen juga menjelang Imlek. Tapi aku gelisah, aku nggak betah. Kayak kepingin cepat-cepat pergi aja rasanya. Aku hitung-hitung, kapan terakhir aku minum obat anti-anxiety aku ya? Baru 2 jam yang lalu. Masa aku harus minum lagi? Aku coba tahan rasa cemas yang mulai merangkak. Akhirnya aku merasa kalah dan mengajak suami kembali jalan aja. Kami nyebrang ke Petak 6, tempat food court di Glodok yang viral itu. Benar-benar susah cari tempat duduk. Akhirnya ketemu juga satu meja kosong di lantai 2. Aku duduk jagain kursi. Suami pergi pesan makanan. Ada orang nyanyi live di bawah sana. Bukan penyanyi terkenal sih. Siapapun yang punya nyali dan berani maju boleh kok nyanyi ke depan. Udah tersedia mic, speaker besar, dan TV karaoke biar bisa lihat teks lagunya. Suasana orang ngobrol ditambah karaokean. Rame serame-ramenya. Perasaan itu datang lagi. Merambat pelan tapi pasti. Aku cepat-cepat buka TikTok buat mengalihkan perhatian. Ini di tempat wisata, penuh keramaian. Aku tidak dikejar-kejar waktu. Masih suasana libur. Gak ada utang kerjaan yang juga aku bawa pulang. Lalu apa? Kuperhatikan lampion merah dekat tempat aku duduk. Imlek. Sudah 40 tahun lebih aku merayakan Imlek rutin setiap tahun bareng Mamak dan Bapak. Mama biasa akan beli masak. Mamak biasa akan masak yang sederhana. Dan sebagiannya kami biasa beli di restoran angke di daerah Ketapang. Ini nih kesukaan bapakku, ayam rebus jahenya. Namanya ayam pecamke. Ayamnya yang lembut, juicy banget. Tambah enak ketika dicocol minyak jahe dan bawang putihnya. Malam hari sebelum Imlek, kami selalu kumpul makan bersama. Dalam bahasa Mandarin namanya Tuan Yuan, yang artinya kumpul bersama setelah berpisah sekian waktu lamanya. Setiap orang dalam keluarga yang sudah merantau untuk urusan kerja
atau yang sudah punya rumah tangga sendiri pun akan kembali kumpul di rumah orang tua, lalu makan malam bersama. Sehabis makan, biasanya kami menata meja. Toples-toples berisi kue kering, piring penuh kue lapis, dan cemilan lain ditata di atas meja. Air gelas mineral ditaruh di kulkas. Kue tart dipotong-potong dan selalu terjadi keributan kecil saat potong kue. Cuman gara-gara potongan melintang atau malang. Hasil potongannya terlalu tipis atau tebal. Sofa besar diatur sedemikian rupa dan kursi-kursi lipat dikeluarkan dari gudang menunggu tugasnya untuk menyambut tamu yang akan datang besoknya. Bapakku anak pertama di keluarga besar kami, jadi semuanya akan datang memberi ucapan selamat tahun baru pada Bapak. Tiap malam Imlek pun kami terbiasa saling memberi angpau. Dulu waktu aku kecil, Mama yang kasih aku. Waktu aku udah kerja, gantian aku yang kasih Mama. Begitu terus tradisi kami selama 40 tahun lebih. Sampai COVID datang, tiba-tiba semua kebiasaan riang itu terhenti. Juli tahun 2020 itu, waktu COVID pertama kali muncul, Mama pun meninggal karena sakit. Setahun setengah kemudian, Desember 2021, Bapak pun menyusul Mama. Dan rumah yang tadinya begitu ramai itu pun mendadak senyap. Dan disitulah aku duduk sendiri di petak 6 Glodok 2 hari menjelang Imlek. Gelisah. Mungkin ada rasa sepi dan rindu yang tidak mau aku rasakan, yang aku tahan dan tekan. Kenangan itu datang bergelombang dan kakiku ternyata tak cukup kuat berjejak di tanah. Aku tahu aku akan sendirian di Imlek tahun ini. Tidak ada perayaan lagi semenjak COVID itu sampai sekarang. Tahun-tahun kemarin aku masih pergi sowan ke rumah kakak. Tapi ada sesuatu yang membuat aku akhirnya memutuskan untuk pergi menjauh dari semuanya. Aku bukan FOMO silent era. Bukan. Entahlah, mungkin nanti suatu saat aku akan kembali ke Talking Era. Nantilah kapan-kapan akan kuceritakan. Nggak ada perayaan apa-apa, nggak ada Tuan Yuan, reuni kumpul-kumpul di malam Imlek. Nggak ada tamu yang datang, dan aku juga nggak akan bertamu ke tempat orang. Sebetulnya kalau dipikir-pikir, ada sih orang yang rutin aku kunjungi sekarang, psikiaterku. Mungkin aku harus sowan ke rumahnya Imlek ini.